Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita adakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, membahas tentang materi bab sumber hukum Islam. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Mari ikuti suara saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Macam-macam sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Yang kedua hadis dan sunnah. Yang ketiga ijtihad. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qara'a yang berarti bacaan, berbicara tentang sesuatu yang ditulis atau melihat dan menelaah. Secara istilah, definisi Al-Quran disampaikan oleh banyak ulama. Salah satunya disampaikan Dr. Subhi As-Sholih. Menurut Dr. Subhi As-Sholih, definisi Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya bernilai ibadah. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber rujukan hukum utama. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut. 1. Sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum atau ketentuan suatu perkara dalam kehidupan. 2. Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Oleh karena itu, segala ketentuan hukum dari sumber lain yang bertentangan dengan ketentuan Al-Quran dipandang batal dan tidak boleh digunakan. Diperlukan kajian mendalam sebelum menentukan suatu ketentuan dalam sejarah Islam. 3. Sebagai ketentuan dalam Al-Quran hanya bersifat garis besar dan ada pula yang telah dijelaskan secara terperinci. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Kandungan hukum dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum peribadatan dan muamalah. 2. Kisah-kisah para nabi. 3. Informasi kehidupan dan alam semesta, di antara informasi tentang terbentuknya alam semesta dan penciptaan manusia. 4. Janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh manusia. Dolalah Al-Quran. Dolalah adalah kandungan pengertian yang terdapat pada suatu kata atau kalimat dalam nas Al-Quran. Dolalah Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu dolalah qat'i dan dolalah dhonni. Hadis dan sunnah. Definisi hadis dan sunnah. Hadis menurut ahli fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad diceritakan secara turun-temurun dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, dalam ilmu hadis dikenal 3 istilah,
yaitu sanad, matan, dan rawi. Sunnah yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, mencakup perkataan, perbuatan, ketetapan, pengajaran, sifat, tingkah laku, perjalanan hidup, baik terjadi sebelum masa kerasulan maupun sesudah kerasulan. Sunnah Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Pernyataan tersebut terdapat pada surah Al-Hasyr ayat 7. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: memerinci ketentuan dalam Al-Quran, memperkuat hukum yang ditentukan dalam Al-Quran, memberikan penjelasan ketentuan dalam Al-Quran, dan menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Klasifikasi hadis yaitu 1. Hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis mutawatir. Definisi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dengan banyak jalur periwayatan. Macam hadis mutawatir, ada mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur atau beberapa jalur periwayatan yang tidak mencapai derajat mutawatir. Macamnya ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Definisi ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang artinya segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad artinya menggunakan pikiran dengan penuh kesungguhan untuk menemukan hukum atau ketentuan tentang sesuatu hal berdasarkan aturan dalam Al-Quran dan hadis serta kaidah berijtihad. Syarat-syarat mujtahid. 1. Memahami isi Al-Quran dan hadis, terutama berkaitan dengan hukum. 2. Menguasai bahasa Arab dengan segala kelengkapannya untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. 3. Menguasai ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang luas. 4. Mengetahui ijma' para ulama dan perkembangan hukum dalam Islam. 5. Memahami keadaan masyarakat baik dari sisi adat istiadat, kebiasaan, sosial, hingga psikologi masyarakat. Kedudukan ijtihad. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Darimi. Cara-cara ijtihad. 1. Qiyas. 2. Istihsan atau istislah. 3. Istishab. 4. Maslahah mursalah. 5. Urf. 6. Suddu zara'i. Penetapan sumber hukum Islam dalam keseharian. 1. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 2. Berperilaku ikhlas. 3. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 1. Dengan mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. 2. Membaca dan menghafalkan Al-Quran.
3. Memahami dan mentadaburi Al-Quran. 4. Mengamalkan kandungan Al-Quran. 5. Mengajarkan Al-Quran. Berperilaku ikhlas. 1. Rela menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Tidak memilih satu aturan dengan mengabaikan aturan yang lain. 3. Melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari perintah dan larangan dalam beribadah sesuai hukum Islam. 2. Melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Menerapkan tata cara beribadah sesuai hadis dan ijtihad para ulama. Demikian pembelajaran dari kami. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya, dan mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.